Mari kita membaca Injil Yohanes dari pasal 11. Injil Yohanes pasal ke-11. Kita mau membaca dari ayat ke-45 dan seterusnya. Kita telah membicarakan 3 kalimat kata-kata kerja. Gulingkanlah batu ini. Lazarus keluarlah. Dan bukalah ikatan-ikatan yang membelenggu dia. Sekarang kita mulai dari ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada dia. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi orang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika seorang itu mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Atau mereka bermusyawarah bagaimana caranya membunuh Yesus. Pembacaan kitab sampai di sini. Saudara-saudara, pasal 11 Yesus melakukan mujizat terbesar di antara 35 mujizat yang pernah dilakukan Yesus. Inilah mujizat paling besar. Mujizat bukan saja menyembuhkan, mujizat bukan saja membereskan kesehatan manusia yang terganggu, bukan saja membangkitkan orang yang sudah mati. Yesus membangkitkan orang yang sudah terkubur 4 hari. Mayatnya sudah bau, masih mengembalikan dia menjadi orang hidup yang boleh berdiri, boleh berjalan, boleh makan bersama dengan orang sekitarnya di kampung itu. Banyak orang melihat terjadinya perkara ini, tercengang. How can I see this happen? How can this occur? It is impossible for a man who had been buried for 4 days rise up again and sit together and eat together with us. This is such a great miracle. This never happened in the history. Mereka tak pernah melihat hal ini terjadi. Maka mereka tercengang. Lalu mereka menjadi percaya. Yang tidak percaya menjadi percaya. Kalau bagi gereja ini peristiwa paling besar. Yang tak percaya bagi Tuhan Yesus ini nothing. Jangan kira kalau banyak orang percaya Yesus terharu. Tuhan tahu orang-orang percaya, kebanyakan percaya karena melihat mujizat. Orang yang percaya Yesus karena melihat mujizat itu sampah. Kalau tidak lihat mujizat mereka percaya dia? Tidak. Tetapi percaya tidak seharusnya karena melihat mujizat. Yesus berkata di dalam pasal 6. Karena kamu lihat mujizat. Karena kamu makan kenyang. Karena kamu mendapatkan roti. Dibagikan kepada 5.000 orang. Maka aku percaya kepadaku. Saudara-saudara, saya berkata kepadamu. Jangan berusaha untuk roti yang bisa rusak. Berusahalah untuk roti yang tidak bisa rusak. Yaitu dagingku dan darahku yang harus kau makan dan kau minum. Lalu mereka pergi. Orang yang melihat mujizat percaya. Waktu Yesus mengalihkan kepada dagingku, darahku, semua percaya hilang. Saya sangat tidak tertarik sama orang. Aku percaya kalau mereka sudah maju, engkau senang. Mereka sudah menerima Yesus, engkau kira engkau berbuah.
Paul Walsh mengatakan, apakah kau diselamatkan karena engkau maju ke depan? Kau maju ke depan, angkat tangan, kau menjadi orang selamat. Kau diselamatkan karena Kristus mati bagimu, bukan karena kau beriman. Kalimat-kalimat tajam seperti itu sudah tidak ada di mulut banyak pendeta. Kebanyakan pendeta itu cuma kepingin kelihatan banyak orang percaya. Yang ikut kebaktian, yang maju ke depan ratusan ribu. Dicari lagi, tidak sampai 100 yang masuk ke gereja. Saudara-saudara, kita terlalu gampang ditipu oleh fenomena. Kita terlalu senang kalau kita mempunyai perasaan saya begitu penting, saya melihat pekerjaan Tuhan sukses. Banyak orang melihat hal itu, lalu mereka datang percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini dikatakan di dalam perjanjian baru, khususnya Injil Yohanes, berkali-kali seperti sampah. Mulai dari pasal kedua, setelah Yesus melakukan banyak mujizat, banyak yang percaya di Yerusalem. Tetapi Yesus tidak menyerahkan diri kepada mereka. You believe in me? I don't care. I don't believe in you. You say you're Christian? I don't confess you. Bahkan orang melakukan mujizat yang bernubuat, yang mengusir setan. Orang yang mempunyai pelayanan begitu sukses. Mungkin Tuhan Yesus berkata, I never knew you. Saya tidak pernah mengenal engkau. Pergilah kepada kegelapan. Kita terlalu gampang ditipu oleh fenomena. Kita terlalu gampang mendapat hiburan kalau ada orang percaya angkat tangan. Aduh begitu banyak. Saudara-saudara, karena kita kumpulkan anak muda lalu mereka angkat tangan, kita senang. Di antara mereka betul-betul yang bertobat, yang menerima Tuhan dan diselamatkan. Betul-betul yang diperanakan pula berapa banyak. Tidak ada orang tahu. Saya sendiri takut. Saya berkhotbah setiap tahun lebih dari 15 kota. Dan kadang-kadang satu kota 3 hari lebih 10.000 yang datang. Saudara-saudara, saya punya KKR. Orang mau datang harus datang sendiri. Bayar tiket untuk naik bus atau naik taksi. Mesti meluangkan waktu datang sendiri. Saudara-saudara, waktu Yesus melakukan mujizat, pasal kedua, banyak orang karena melihat mujizat percaya Yesus. Tapi Alkitab mengatakan, Yesus tidak menyerahkan diri kepada mereka. Yesus juga tidak percaya mereka. Dan Yesus tidak perlu orang saksi tentang siapa. Karena dia tahu hati manusia. Yang mengatakan aku percaya yang angkat tangan. Apakah itu sungguh-sungguh jiwa Kristen? No. Banyak yang ikut-ikutan. Yang paling cilaka pasal ke-8. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepada dia. Ini baru saya kaget luar biasa. Saya sudah baca ini bertahun-tahun, puluhan tahun saya khotbah mengenai Yohanes. Tetapi setelah baca kalimat itu, saya cari. Ini kalimat bicara sama siapa? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada dia. Kita mengetahui orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang melawan, ada yang diam-diam. Ada yang netral, ada yang subjektif. Orang Yahudi yang seperti Nikodemus, bagus. Dia bukan saja tidak melawan, malah datang mencari, menghormati Yesus. Orang Yahudi yang bersekongkol untuk membunuh dia. Mereka mencari orang Farisi, mencari imam besar untuk bermusyawarah bagaimana membunuh Yesus. Lalu saya tanya, antara orang Yahudi yang bervariatif begitu banyak. Kalau sebagian orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, itu termasuk yang baik atau tidak baik? Jawab. Jawab dong. Antara orang Yahudi yang begitu variatif, ada sebagian yang percaya kepada Yesus. Termasuk baik atau tidak? Lebih baik kan? Justru setelah itu, ayat-ayat saya baca terus. Saya kaget setengah mati. Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepada dia. Bapakmu bukan Abraham, bapakmu iblis. Saya kaget. Pertama kali saya begitu kaget. Ternyata yang percaya kepada dia tetap anak iblis. Mungkinkah orang percaya Yesus tetap anak iblis? Mungkin. Dari mana tahu? Kata Yesus. Saudara, kita baca Alkitab tidak teliti. Termasuk saya. Kita selalu baca-baca, ambil ayat yang enak kalau bisa dikhotbah-khotbahkan. Kita baca Alkitab comot-comot supaya Alkitab dimanipulasi kita. Alkitab diperalat oleh kita menjadi bahan khotbah. Bukan seperti menjadi nafkah hidup. Berapa banyak pendeta comot-comot Alkitab khotbah berteriak-teriak dapat gaji yang besar. Atau dengan motivasi yang jelek ambil perpuluhan daripada
orang-orang Kristen itu perampok yang pakai jubah pendeta. Waktu saya baca saya ketakutan setengah mati. Yesus berkata-kata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Sesudah kalimat terus menerus sampai akhirnya, Abraham bukan bapakmu, bapakmu adalah iblis. Ternyata di dalam pasal 6 ada orang yang mau lihat mujizat. Ada orang yang karena makan roti. Ada orang yang cari Yesus, mau mengetahui dan mau jadikan Dia raja. Ada orang yang menyebut diri murid Yesus. Ada orang yang percaya kepada Dia. Ini semua orang Yahudi yang berbeda variatif, bukan satu macam. Dan yang percaya kepada Dia, bukannya melawan Dia. Yesus pun mengatakan, your father is Satan. Bapakmu itu iblis. Bapakmu itu setan. Saudara-saudara, kalau engkau ya sudah seumur hidup menjadi anggota, sudah dibaptiskan, sudah jadi pengurus, ikut nyanyi sudah ikut kur, ikut konser, ikut menginjili sampai di surga. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus bilang, bapakmu iblis. Gimana? Engkau berkuak. Seumur hidup saya belum diselamatkan. Karena motivasimu hanya Dia yang tahu. Maka saya minta kita perhatikan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara sekalian, kita berusaha mencari kehendak Tuhan supaya gerakan ini bukan menjadi gerakan yang sudah matang lalu menjadi bosok. Sudah rutin lalu menjadi luyuh. Sudah terbiasa lalu tidak ada penyegaran. Kita minta Tuhan membuat gerakan ini gerakan yang terus konsisten. Terus senantiasa mencari pimpinan Tuhan yang baru. Sehingga kita disegarkan dan kita bertanggung jawab. Bukan melayani rutinitas. Tapi mau melihat bagaimana melayani Tuhan yang memimpin sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, ini orang yang mengikut Yesus begitu banyak variasi. Tapi Yesus tidak gampang. Nikodemus datang, dia tidak mengatakan terima kasih. Sekarang Yesus jadi milik kita ya. Lalu sekarang menjadi wakil kita, pergi antara Farisi, mempengaruhi mereka ya. You akan tunggal saya. Tidak. Yesus melihat Nikodemus datang, berkata, aku berkata kepada engkau, jika engkau tidak diperankan pula, engkau tidak akan lihat kerajaan Allah. Jika engkau tidak dilahirkan pula oleh air dan oleh Roh Kudus, engkau tidak akan nampak dan masuk ke dalam kerajaan Allah. You harus tahu, angin itu bertiup menurut keadaan sendiri, bukan menurut kemauan. Dari mana dia datang, you tidak tahu. Kemana dia pergi, engkau tidak tahu. Demikian orang yang diperankan pula oleh Roh Kudus sama seperti itu. You cannot control yourself. Because the Lord is leading you, not you manipulate or you utilize God. Saudara-saudara, Nikodemus dibingungkan, jadi saya ini apa? Farisi kan? Farisi no isi. Saya orang pimpinan kan? Engkau guru Israel, tapi ini pun engkau tidak ngerti. Di hadapan Yesus yang begitu ketat, jangan kita sombong. Kita semua kindergarten. Kamu pemimpin Israel yang tertinggi. Saya kasih tahu. Saya bicara tentang hal duniawi pun engkau tidak ngerti. Bagaimana engkau mengerti saya bicara tentang hal surgawi? Begitu keras Yesus. Sekarang kita semua maunya mendengar khotbah yang enak, khotbah yang lembut, khotbah penuh cinta kasih. Do you know all the teaching about hell mostly from the teaching of Jesus Christ? Saya kaget. Lalu dia berani katakan, saya belum statistik. 99% of the teaching about hell are all from the mouth of Jesus. Paulus bicara tentang neraka mungkin satu kali melewati api, maka semua gandum itu akan rusak. Hanya emas, perak dan batu-batu yang mahal akan tahan. Tapi dia tidak katakan itu neraka. Maka Petrus, Yakobus, penulis surat Ibrani, mereka bicara tentang neraka. Hampir tidak. Maka Paulus mengatakan 99% of the teaching about hell are all from the mouth of Jesus. And you never tell about hell. You do not want to teach about hell. You do not want to preach about hell. You only preach about the teaching of Jesus Christ. You lie on them. Kamu menipu orang Kristen. Pendeta-pendeta penipu terlalu banyak. Pendeta-pendeta penipu menutup-nutupi hal-hal yang benar yang seharusnya diberitahu oleh orang hamba Tuhan kepada orang Kristen. Dan mereka singkir, tutup, semua disamar.
Tuhan cinta engkau. Anugerah Tuhan besar. Kalau berdoa dalam nama Yesus semua akan diberi. Itu omong kosong. Berdoa dalam nama Yesus berarti doamu ditandatangani oleh Yesus. Bukan karena dalam nama Yesus terminta Rolls Royce, dikasih Rolls Royce. Perampok terbesar pakai jubah pendeta. Saudara-saudara, dunia ini sudah ditipu, dikelabui tapi tidak sadar. Be friendly to every church. Sebuah gereja kita harus jangan terlalu keras. Kita harus baik-baik menjadi kawan mereka. Saya tidak akan menganggap kamu milik gereja hanya karena engkau pasang pelang gereja dan saya harus menghormati engkau. No. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang sampai kekal. Yang lain semua sampah. Saudara-saudara, dunia ini sudah terlalu rusak. Dan kita sudah ikut di dalam kerusakan. Sehingga kita tidak mau ditegur. Kita tidak mau dengar khotbah yang penting. Kita mau dengar khotbah yang enak-enak. Kalau di gereja ini saya tidak tahan. Di gereja banyak kawan yang baik, akrab, enak, bergaulnya. Silakan bergaul terus. Sama-sama mereka bergaul sampai di neraka. The teaching of hell is from mouth of Jesus. Not from others. Itu ajaran tentang neraka, kemarahan Allah. Itu ada di Alkitab, tapi kita tidak mau dengar. Wah, saya melihat orang yang berani khotbah seperti itu. Betul-betul hamba Tuhan. Tapi terlalu banyak orang yang namakan diri hamba Tuhan. Sebenarnya tidak. Mari kita bisa membedakan. Mari kita menjadi orang bertanggung jawab sejak muda. Kalau engkau dididik seperti ini, engkau seumur hidup takut kepada Tuhan. Engkau akan merubah dunia. Kalau bukan demikian, engkau boleh dapat anggota banyak. Gereja makin besar, makin banyak anggota. Tapi ajarannya salah. Itu adalah penipuan iblis. Dan itu makin besar, makin malu. Di dalam satu komentar mengatakan satu kalimat begini. What is the meaning of gathering the whole stadium to listen to the wrong teachings in compare with a small church? Listen to every word is faithful to the Bible. Apa gunanya kumpulkan ratusan ribu orang semua di football stadium kelihatan kekristenan begitu maju mendengarkan khotbah-khotbah yang salah. Bagaimana dibandingkan dengan satu gereja yang tidak besar tapi setiap kalimat itu firman Tuhan sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, mari kita bertobat, berkata bertuhan, hanya yang sejati yang saya mau taat. Hindarkan saya daripada ajaran yang salah-salah. Jadikan saya telanjang di hadapmu. Nah, engkau tahu di mana sakitku, di mana lukaku. Lalu sembuhkan aku. Saudara-saudara, Yesus menyatakan kuasa begitu besar. Bangkitkan Lazarus keluar dari kematian. Lazarus keluar. Lazarus keluar. Siapa mempunyai kuasa begitu besar? Menteriakkan nama seseorang dan orang yang mati itu dengar namanya dipanggil lalu dia keluar. Kecuali Yesus Allah, tak mungkin ada hal yang terjadi. Orang suka kesembuhan tapi tak berani membangkitkan orang mati. Kenapa? Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu Yesus membangkitkan orang mati. Kalau Yesus tidak berubah, sekarang juga dong. Betul nggak? Jawab. Kalau Yesus tidak berubah, dulu Yesus menyembuhkan orang sakit, sekarang menyembuhkan. Dulu Yesus membangkitkan, sekarang juga membangkitkan. Yesus kuasanya tidak berubah kan? Kalau kuasa tidak berubah, kenapa hanya dijelaskan kuasa kesembuhan tidak berubah? Kuasa membangkitkan sudah tak ada. Itu penipuan. Saudara, engkau mesti berlogika yang lebih kuat. Meskipun logika itu tidak cukup untuk menjelaskan firman Tuhan. Tapi sedikitnya orang Kristen harus berlogika. Kalau Yesus kuasanya tidak berubah. Dulu Yesus mengatakan Lazarus keluar. Lazarus keluar. Sekarang pendeta yang mau menyembuhkan orang sakit juga berani tuh berdiri di kuburan. Suruh mati keluar. Kalau ini tidak bisa. Kalau itu bisa. Karena kuasa Yesus di situ sudah robah. Kalau gini sudah robah. Saudara, penipu seperti ini. Mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Yesus mengatakan Lazarus keluar. Orang mati itu keluar. Dan kuasa ini belum pernah ada. Belum pernah mungkin terjadi pada orang lain. Karena tidak ada seorang pendeta itu adalah penghulu hidup kecuali Yesus Kristus. Maka jangan pakai istilah Yesus tidak berubah. Hanya diikat, dilimit di dalam kesembuhan saja. Mari kalau kita percaya Yesus tidak berubah. Seluruhnya tidak berubah. Maka kita percaya kalau Tuhan mau menyembuhkan. Kalau Tuhan mau menjadikan orang tidak usah mati.
Atau kalau Tuhan sekarang mau membangkitkan orang, tetap mungkin. Tetapi tak mungkin yang sudah mati 4 hari bangkit lagi. Ini cuma 1 kali. Maka saya mengatakan inilah mujizat Yesus yang terbesar. Di antara 35 mujizat, hanya 1 mujizat sesudah dikuburkan 4 hari, dibangkitkan kembali. Setelah terjadi ini, mereka tidak bisa ngomong lagi. Mereka tidak bisa debat lagi. Orang Yahudi satu-satu datang percaya kepada Yesus. Setelah mereka kembali percaya kepada Yesus Kristus, maka orang yang percaya itu takluk kepada Tuhan. Tapi orang tidak percaya pergi mengadu. Kenapa? Ada cukongnya. Ya. Dia lebih pentingkan ke cukong situ, pergi ke majikan situ, lapor Yesus telah gini. Banyak orang sekarang jadi orang Kristus, sudah lapor dapat duit. Conflict of interest. Saudara, banyak orang sudah melihat mujizat, sudah melihat fakta, melihat ini yang benar. Tapi yang benar dan benar tidak penting. Yang penting saya dapat uang dari siapa. Mereka pergi ke Kayafas, mereka pergi kepada Farisi. Tahu tidak, melalui Lazarus bangkit, banyak orang sudah kembali percaya kepada Yesus Kristus. Kalau begini pelan-pelan Yahudi rusak. Negara ini hancur. Partai daripada Farisi akan lemah. Partai Yesus akan menjadi kuat. Kita akan kalah politik. Yang mereka pikirkan bukan kebenaran. Yang mereka pikirkan status quo. Saudara-saudara, kalau engkau jeremus ke dalam politik, engkau makin mengerti kalimat ini. What they are fighting is not for the truth. What they are fighting is only for their own profit. Inilah kerusakan dunia. Dari istana sampai tempat-tempat kumuh orang miskin. Semua memikirkan diri, semua memikirkan untung diri, semua memikirkan the interest, the conflict interest, saudara-saudara. Maka manusia semua tidak jujur di hadapan Tuhan. Saya melihat ayat ini, saya sangat sedih. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi juga ada orang yang pergi mencari orang Farisi, mengadu kepada mereka, melapor banyak orang percaya kepada Yesus Kristus, lalu mereka cepat-cepat mengkumpulkan semua orang Farisi. Sekarang ada satu konsultasi teologi. Mari kita merunding bagaimana membunuh Yesus. Loh, kok berunding bagaimana membunuh Yesus? Kenapa tidak berunding bagaimana menilai siapakah Yesus? Kalau dia Allah, mari kita bertobat. Kalau dia memang berpunya kuasa ilahi, mari kita bertakluk kepada dia. Kenapa berunding membunuh Yesus? Karena mereka mempunyai hati yang tidak mau menerima Yesus. Hanya merasa diri ancam. Saya tahu Stephen Tong berada di mana. Di situ dia menjadi ancaman banyak pendeta. Saya tahu banyak orang tidak senang saya. Bukan karena mereka menemukan khotbah saya tidak benar. Memang mereka menemukan saya ada di mana. Mereka terpengaruh. Mereka dirugikan. Tidak apa. Saya paling banyak mati. Tapi saya harus jujur mengikut Tuhan sampai mati. Ini panggilanku. Engkau bagi marah-marah saya tidak akan membela diri. Saya tidak akan membenarkan diri, membela diri. Karena itu bukan tugasku. Aku tidak dipanggil. Dan tidak pernah dipanggil Tuhan untuk membela seorang yang namanya Stephen Tong. Itu sampah. Stephen Tong is nothing. Saya hanya dust. Hanya debu yang diciptakan menjadi satu manusia yang bisa tua, bisa mati. Saya tidak usah membela dia. Tapi kalau tugas Tuhan suruh saya harus berkhotbah tentang kebenaran, saya harus sampai mati setia berkhotbah tentang kebenaran yang Tuhan berikan kepada saya. Selain dari itu saya tidak ada tugas membela Stephen Tong. Kalau saya dianggap mengancam silakan. Kalau engkau mau mengadu saya silakan. Engkau membunuh saya juga silakan. Ini nothing. Tapi kebenaran Tuhan harus saya sampaikan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka bermusyawarah. Hei, mari. Kita bikin rapat. Rapat apa? Bicara tentang Yesus. Tentang apa ya? Apakah dia Mesias? Apa dia anak Allah? Apa dia juru selamat? Apa dia sungguh-sungguh penghulu hidup? Kok bisa ya menghidupkan orang yang sudah mati 4 hari di kubur? Kok bisa ya dengan panggilan Lazarus keluar? Mayat itu bangkit dan keluar. Ini mujizat begitu besar. Bagaimana kita menilainya? How can we evaluate? How should we estimate? Who is he? He got such a great power. Even rise up the dead. Had been buried for 4 days. Mereka tidak bicara tentang Yesus itu Tuhan atau Juru Selamat.
Yesus itu Allah yang mempunyai kuasa hidup atau bukan. Mereka bicara cuma satu tema. Pokoknya konsultasi kali ini, musyawarah kali ini cuma satu tema, yaitu how to put him to death. Bagaimana mematikan Yesus. Tidak usah bicara yang lain. Ini namanya selective perception. Engkau pernah belajar telecommunication. Engkau mengetahui istilah ini, selective perception. Apa artinya? We are not going to talk other topic than what we determine to talk already. Kita sudah tetapkan topik yang kita mau bicara. Tidak usah bicara ini yang dipilih. Di luar ini semua tidak usah ngomong. Bicara hanya mengatakan bagaimana membunuh Yesus. Mereka sudah mau membunuh Yesus sejak pasal 5. Tapi pasal 11 membunuh Yesus caranya bagaimana? Kapan? Taktiknya, strateginya, metodenya. Sekaligus Lazarus dibunuh. Kenapa? Keberadaan Yesus sudah mengancam. Keberadaan Lazarus sudah menjadi kerugian bangsa Yahudi. Kalau ini orang masih ada, pasti lebih banyak ikut dia. Kalau banyak orang ikut dia, tidak ada orang ikut kita. Kita semua imam makan apa? Kalau semua orang pergi ke sungai Yordan, pergi mendengarkan Yohanes dan tidak datang ke bait Allah. Bagaimana bait Allah menjadi kosong? Yang mereka pikirkan bukan kebenaran. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana status quo kita bisa dipelihara. Cilakalah kalau engkau mulai memikirkan profitmu dan tidak memikirkan kebenaran. Kau lebih cilaka daripada binatang-binatang. Binatang kenapa berjuang? Mengapa bertarung? Mengapa anjing berkelahi? Rebut makanan. Tidak ada anjing yang berkelahi merebut kebenaran. Tidak ada. Ada anjing mengatakan saya berkelahi sama kamu karena Yesus Tuhan. Kamu memfitnah dia. Tidak ada. Karena tulang ini kamu rebut. Saya mau rebut kembali. Itu menjadi interest. Itu menjadi gairah. Menjadi impulse. Menjadi drive to fight. Saudara-saudara, jika engkau hidup selamanya hanya memperjuangkan namamu, mukamu, gengsimu, profitmu, untung rugimu, engkau bukan manusia. Jika engkau manusia, engkau harus berjuang untuk kebenaran. Jika orang Kristen, engkau harus berjuang untuk kebenaran sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak. Tidak usah bicara yang lain. Selective perception, the chosen topic of consultation. We are not going to talk about who is Jesus. We are only going to talk about how to put him to death. Jangan bicara siapa Yesus. Bicara bagaimana membunuh dia. Saudara-saudara, membunuh? Iya. Membunuh orang? Iya. Bolehkah membunuh? Tidak. Masih ingat 10 hukum? Ingat. Coba. 1, 2, 3, 5, 6. 5. Hormati orang tuamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan tamak. 9. Jangan berdusta, merugikan orang lain, bukan menolong orang lain. 10. Jangan menginginkan rumah, istri, dan sawah orang lain. Jangan ini, jangan ini, jangan itu. Semua sudah terikat di situ. Lalu tahu kan? Hukum ke-6 jangan membunuh ya. Ya tahu. Kenapa sekarang yang bunuh? Ya harus bunuh dong. Kenapa membunuh? Karena dia telah melanggar hukum. Jadi kalau melanggar hukum harus dibunuh. Lalu yang membunuh tidak melanggar hukum. Langgar nggak? Jawab. Dia melanggar hukum, maka saya membunuh. Waktu saya membunuh, langgar hukum enggak? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Aku membunuh dia karena dia melanggar hukum. Tapi waktu saya membunuh, saya melanggar hukum enggak? Ya saya melanggar hukum justru untuk membunuh orang yang melanggar hukum. Untuk membunuh orang melanggar hukum, saya harus melanggar hukum. Sebab polisi menangkap orang yang terlalu cepat, dia harus lebih cepat dari orang itu. Harus bisa menangkap dia. Engkau spend waktu 80 mil. Sama ditulis 30 mil. Engkau polisi menangkap engkau. Dia bilang saya harus ikut peraturan 30 mil. Makin ngejari makin jauh kan. Jadi polisi engkau 8 jam 90. Aku melanggar hukum baru bisa menangkap
orang yang melanggar hukum. Kayak gini kan? Logikanya begini, maka Yesus harus dibunuh. Yesus harus dibunuh karena Yesus melanggar hukum. Nah, kalau waktu saya membunuh, saya melanggar hukum. Saya melanggar hukum justru untuk membasmi orang yang langgar hukum. Inilah logikanya orang Yahudi. Baru mereka membunuh Yesus Kristus. Mereka ingin tak Yesus mati? Ingin. Justru ingin sekali cepat matikan Yesus. Supaya apa? Kalau kita tidak matikan Yesus, Yesus matikan kita. Untuk membela kita tak usah mati, ya matiin dia dulu dong. Nah ini adalah cara yang paling sederhana orang berdosa membela diri berdosa. In order to let us survive, kill him. If we do not kill him, he will kill you. Nah inilah yang ditangkap oleh seorang sastrawan yang tulis satu buku teologi, Christ and the Culture. Buku yang ditulis oleh seorang namanya Richard Niebuhr. Adik daripada seorang teolog besar namanya Reinhold Niebuhr. Di dalam buku yang ditulis oleh Richard Niebuhr, dia mengatakan di dalam introduksinya, why Jewish people have to murder Jesus Christ? Because in between two things, either he died and you can keep and survive your Jewish tradition and culture, or you let him survive and he killed your culture of Judaism. Untuk mempertahankan salah satu, kalau Yesus mati, kebudayaan Yudaisme akan terus. Kalau Yudaisme itu tidak terus, maka Yesus akan terus. Di antara mau pilih Yesus yang mati supaya Yudaisme terus berada, atau Yudaisme dimatikan oleh Yesus dan dia berada. Pilihan cuma satu, bunuh Yesus supaya Yudaisme dipertahankan di dalam dunia. Kill him. Saudara, waktu mereka bertindak untuk kill him, mereka tidak sadar Yesus adalah hidup itu sendiri yang tak mungkin dibunuh, maka dia bangkit. Ya, ini keadaan yang cerah yang begitu ketat. Itu tidak dimengerti oleh orang berdosa. Hanya Tuhan Allah yang melampaui semua bijaksana manusia yang melihat dari atas. Saudara-saudara, engkau tak pernah sangka ya kekristenan begitu dalam. Kekristenan tidak dangkal seperti apa yang dikhotbahkan oleh orang-orang yang katanya besar dan tak mengerti Alkitab. Kekristenan itu mendalam sekali sampai semua kesulitan paling berat daripada kebudayaan dan konflik dengan firman Tuhan. Jawaban sudah ada di sini. Tapi terlalu banyak sekolah teologi tidak ngerti. Banyak profesor mengajar anak-anak, murid-murid tidak tahu apa-apa. Lalu sudah dapat gelar doktor, berarti menjadi pendeta terkenal. Begitu banyak profesor mengajar sesuatu. Lalu minggu depan, tahun depan mengajar sesuatu lagi. Tapi tidak menurunkan semangat kekristenan sejati. Tidak menurunkan api penginjilan sejati. Tapi orang Asia begitu bodoh. Asal lulus dari luar negeri pulang sudah doktor teologi. Lalu bikin gereja. Saya doktor dari Amerika. Saya mengajar kebenaran. Tapi apa yang berada di dalam isinya Alkitab sedalamnya tidak dimengerti. Maka kekristenan terus daripada keadaan pengkelabuan yang dangkal ke dangkal. Nah, kita menganggap kita pendeta besar. Lalu khotbah sesuatu. Kita mendapat pandangan yang banyak sekali. Nah, kita anggap kita hebat luar biasa. Seorang ibu membawa seorang anak kerasukan setan. Datang di London kepada seorang uskup. Dia mengatakan, Bishop, please pray for my child. He's not possessed by the demon. I do not know how to deal with him. I do not know how to help my child. Please pray for my child who is now possessed by demon. Bishop yang pakai pakaian yang begitu megah menggendong anak itu. Dia tak tahu bagaimana. Tuh dia bilang, gila kak, gua ini mau apain ya? Apa sih artinya dipenuhi oleh setan? Dirasuk oleh iblis. Dia tidak bisa apa-apa. Dia doa. Setan juga tidak takut sama dia. Dia berdoa lebih keras. Juga sama. Dia bilang sama ibu itu. Bring it home. Bring your child home. Malam itu dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan dia mengatakan. I had been a bishop for 16 years already.
But I do not understand what is the meaning of to be possessed by a demon. I even do not have power to cast out the demon, but I am bishop already. Inilah kesedihan kekristenan. Begitu banyak gereja besar. Begitu banyak pendeta anggapnya hebat. Tapi pada saat kita harus perang dengan setan, kita tidak ada kuasa. Kita cuma bikin organisasi besar kelihatan kita hebat. Dan pendeta-pendeta gereja besar di Singapura gajinya tak habis-habis. Ambil uang sebanyaknya daripada gereja. Kong Hee mengirim $28,000 setiap bulan untuk istrinya untuk mau menjadi bintang nyanyi di Hollywood. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu sabar. Tuhan Yesus mengatakan, aku kasih sedikit makanan di piring siapa? Dia yang akan menjual aku. Dia tidak sebut Yudas. Yesus begitu ramah, begitu baik. Dan hari itu mereka masih siapa ya? Berarti Yudas begitu pintar mensamar-samarkan diri pura-pura untuk menjadi seorang pencuri yang tidak terbongkar sampai hari Yesus dilahir. Murid-murid lain masih belum tahu. Tak ada satu yang tahu. Cuma Yohanes yang tanya, Yesus, siapa sih? Yesus bilang, loh itulah Yudas. Tidak. Yesus bilang, saya taruh makanan sedikit di piring siapa? Itulah dia. Yesus berkata kepada Yudas, apa yang kau ingin kerjakan? Silakan kerjakan. Lalu mereka bilang, oh biasa. Yesus suruh dia pergi beli roti. Maka apa yang mau kerjakan? Kerjakan. Orang bilang, enggak. Ini kalimat berarti Yesus suruh dia ambil uang pergi bagi-bagi kepada orang miskin. Jadi Yudas mempunyai konsep dan fenomena yang begitu baik sehingga murid-murid yang lain tidak ada satu tahu kalau dia pencuri. Saudara-saudara, kadang-kadang tidak ada orang tahu engkau pencuri. Tuhan Yesus toleran. Sampai saat tertentu Tuhan bongkar. Tuhan bongkar satu persatu. Saudara-saudara, banyak pemimpin-pemimpin itu penipu. Dalam keuangan, dalam seks selalu tidak beres. Dan Tuhan membongkar satu persatu. Saya berkata kepada saudara, jangan main-main sama Tuhan. Setan cara investasi, bikin gereja besar. Nah engkau lihat, inilah berkat. Inilah buktinya Tuhan ada di sini. Kuasa begitu besar. Tuhan memberkati kita. Engkau menjalin 30.000 menjadi anggotamu, senang. Senang, itu sukses. Itu namanya Tuhan memberkati kamu. Saya sekarang perintahkan semua orang Kristen perhatikan. Setan membuat engkau mempunyai 30.000 anggota. Lalu membiarkan engkau berdosa dalam keuangan, dalam seks. Setelah 30 tahun setelah dibongkar. Membuat 30 juta manusia di luar menghina Kristen. Itu namanya interest daripada investasi sudah diambil kembali. It is too easy to make you grow. Make you big. Make you famous. That is investment of Satan. And after 30-40 years, they discovered all your wrongdoings, your scandal, and let them millions and millions of people outside of church to despise the body of Jesus Christ. Dapat 30-40 ribu anggota, wah pendeta senang sekali. Inilah berarti Roh Kudus berada di sini. Tetapi kalau engkau mendapat 40 ribu anggota, akibatnya 400 juta orang menghina Kristen, engkau bagaimana mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan? Engkau tidak bisa apa-apa. Banyak orang kira, aduh kalau gereja besar berarti Tuhan memberkati. Tidak. Bukan besar kecil. Tetapi benar atau tidak. Yang tidak benar, makin besar, makin malu. Yang benar, kalau kecil, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, memang jalannya sempit. Dan pintunya kecil. Yang menemukan juga sedikit. Saudara-saudara. Reform faith. We come through the very narrow gate, Jesus Christ. Very small road, the way to God. Yang menemukan juga tidak banyak. Mari kita mempentingkan memegang teguh kualitas. Before you get any quantity, you keep the quality first. No other way, no other foundation. We should be faithful to the Lord. We should keep our faithfulness. It's a narrow way and a narrow gate. No other method to glorify God. Saudara-saudara, mereka mulai memikirkan bagaimana membunuh Yesus.
Tidak usah bicara yang lain. Yang penting bunuh dia. Bunuh dia sekaligus bunuh. Bunuh sekaligus. Yang dibangkitkan yaitu Lazarus. Supaya di negara ini tidak ada orang menghambat status quo kita. Saya adalah seorang imam besar. Imam besar di sini dikatakan tahun itu giliran daripada Kayafas. Saya mau tanya, apa artinya tahun itu giliran Kayafas? Tidak ada giliran. Di dalam sejarah seluruh perjanjian lama tidak ada yang disebut imam besar digilir. Tidak ada. Tidak boleh ada. Maka kalau tidak digilir, sistemnya bagaimana? Presiden digilir ada tidak? Ada. Presiden digilir itu cuma satu negara, yaitu Switzerland. Switzerland terdiri dari 6 kanton. 6 kanton mempunyai gubernur. Dan setiap tahun giliran itu kanton-kanton gubernur giliran menjadi presiden. Engkau tidak pernah melihat pemilihan umum Switzerland? Pernah lihat? Saya tanya sekali, pikir kembali. Pernah baca surat kabar? This year, the election year of the Swiss government. Ada nggak? Tidak pernah kan? Mereka ada pilihan. Cuma tunggu ya. Tunggu waktu main ya. Kalau tunggu lagi 2 tahun. Pasti giliranmu. Tadi heran. Yang giliran itu mulainya bukan dari Switzerland. Dari Yudea. Dari orang Israel. Dari orang Yahudi. Kenapa giliran? Karena waktu itu yang menjadi imam besar 2 orang. 1 Kayafas. 1 siapa? Siapa yang tahu? Siapa? Yang 1 Kayafas. Yang 1 siapa? Anas dan Kayafas. Kenapa 2? Karena 1 mertua, 1 menantu. Nah, nepotisme mulai dari situ. Menantu, giliran tahun depan lu ya. Tahun ini saya ya. Maka Alkitab mengatakan, tahun itu jatuh pada Kayafas. Maka Kayafas berdiri di dalam musyawarah. Kayafas berdiri dan mengatakan satu kalimat. Lebih baik orang ini mati. Jangan sampai seluruh negara dijajah oleh Romawi. Biar dia mati saja. 1 orang mengganti 1 negara. Wasted. Itu layak membiar dia mati. Dan ini ayat yang sangat aneh. Atau sangat ajaib di luar pikiran kita. Karena tahun itu adalah Kayafas yang menjadi imam besar. Maka kalimat itu bukan dari dia. Kalimat itu dari Tuhan Allah. Berarti apa? Tuhan mengizinkan orang yang berada di atas takhta jabatan agama yang tinggi bicara sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan pasti terjadi. Maksudnya. Nah, inilah ayat yang dipakai oleh Vatikan. Mengatakan pada waktu Paus berada di takhta. Yang dia katakan itu ada kebenaran. Pada waktu Paus ada di takhta. Menurunkan decree. Menurunkan akan takhta. Menurunkan akan semua tata-tata dan prinsip-prinsip agama Vatikan, agama Romawi harus ditaati berdasar dari ayat ini. Saudara-saudara, waktu Kayafas menjadi imam besar tahun itu, maka apa yang katakan dari dia bukan dari dia, dari Tuhan Allah. Berarti Tuhan memakai kalimat dia, biarlah 1 orang mati mengganti 1 bangsa tidak usah mati. Itu lebih baik daripada 1 bangsa mati dan orang itu tidak usah mati. Maksudnya apa? Tuhan mengizinkan sesuatu doktrin yang dikatakan oleh seorang penting di atas takhta agama. Mengatakan Yesus akan mati untuk bangsa. Nah, Yesus akan mati untuk bangsa. Itu sebenarnya satu kebenaran. He come to save his people. Masih ingat? Mereka bicara sama Yusuf. Engkau terima saja perempuan yang hamil itu. Karena kehamilan dia dari saya. Bukan dia berselingkuh. You jangan skeptik. Jangan meragukan. Terima dia saja. Dan tahun depan dia akan melahirkan seorang anak. Beri nama Yesus kepada anak itu. Yesus yaitu bahasa Greka. Yesus. Bahasa Ibrani Joshua. Beri kepada dia nama Joshua. Yesus. Atau bahasa Inggris Jesus. Give the name Jesus to that child will be born by Mary. Because he will save his people out from the
bondage of sin. Namakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka setelah Yesus lahir namanya Yesus. Engkau juru selamat. Engkau akan mengeluarkan bangsamu dari dosa. Nah saudara-saudara, memang di dalam kekekalan Yesus menyelamatkan bangsanya dari dosa. Dan sekarang di sini ada kalimat biar orang itu mati supaya bangsanya diselamatkan, lebih baik dia mati supaya bangsa tidak mati. Kelop, maka mereka kira ini dari Tuhan Allah. Karena tahun itu Kayawas yang menjadi imam besar, maka kalimat itu berarti dari Allah, bukan dari dia sendiri. Bahwa Yesus harus mati supaya umatnya di sini terjebakkan menjadi orang Israel tidak usah mati. Karena Yesus yang mati bagi mereka. Itu sebab musyawarah ini ambil keputusan biar Yesus harus mati. Saudara-saudara, ini baru pasal 11 ya. Nanti sampai pasal 11, 12 selesai bicara sama Yahudi. 13, 14, 15, 16 selesai bicara sama murid. 17 selesai bicara sama Allah. Sesudah itu pembicaraan antara Yesus dan Yahudi selesai 12. Pembicaraan Yesus sama murid-murid selesai 16. Pembicaraan Yesus sama Allah Bapa selesai 17. Maka sisa 18 ditangkap. 19 disalibkan. 20 dibangkitkan. 21 memberikan pengaturan pesan kepada Petrus untuk menggembalakan gerejanya. Dan 21 dia sudah pergi kepada Bapa. Lalu Injil Yohanes rangkum seluruhnya. Mari kita akan menyelidiki baik-baik semua firman Tuhan. Tuhan pimpin kita mengerti Injil Yohanes yang begitu penting. Saudara, sekali lagi saya berkata, kau datang ke gereja ini sedang digarap dengan rencana mengerti firman Tuhan, bukan main-main. Kalau kau mau cari, saya terus terang kasih tahu. Tidak ada gereja yang merencanakan mendidik kamu mengerti firman Tuhan setajam, sedalam, dan sekomprehensif seperti di gereja ini. Selama saya masih hidup, saya berjanji sama Tuhan setiap kebaktian saya akan mengisi firman Tuhan yang sejati dan dalam. Saya akan menggarap setiap pendengar dengan teratur mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan daripada seluruh bangsa ini harus mati. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk semua, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi sejak umur 17 saya mentafsirkan Yohanes. Dari umur 17 sampai sekarang umur 71. Saudara-saudara, lebih dari 54 tahun setengah saya mentafsirkan kitab Yohanes. Makin tafsir, makin gentar, makin takut. Such a great book. Who is worthy to explain to you? Who is worthy enough to expound, to make clear for us to understand? Saya tidak layak. Sama seperti Macon Sargent, after conducting Messiah for 40 years, yang mengatakan, I am so small as a musician. I'm not worthy to interpret the oratory of Messiah to you. I'm not worthy. Saya juga rasa begini. Makin kita mendengar, makin kita rasa firman Tuhan terlalu besar dan kita terlalu kecil. Tapi saudara-saudara, Yesus sudah sampai fase 11. Nasibnya secara manusia sulit ditetapkan, tidak mungkin melarikan diri. Dia pasti dibenci, dia pasti dituduh, dia pasti diserahkan kepada orang kafir.
dia pasti difitnah, pasti dikutuk, dan pasti dihancurkan dan dipaku di atas kayu salib. Karena inilah cara Tuhan menyelamatkan kita. Kekristenan bukan agama yang menjanji kekayaan. Itu salah tafsiran daripada orang-orang yang bertanggung jawab. Kekristenan bukan membuat engkau senang-senang, lalu melihat suburnya seluruh penawayan Tuhan yang besar seluruh dunia di orang Kristen. No such thing. Ini jalan yang kecil yang menemukan sedikit. Kita bikin lebar tidak ada gunanya. Itu akan membawa banyak orang Kristen yang palsu masuk ke dalam gereja. Mari kita menjadi orang yang setia, mengerti dengan tuntas, dan mengetahui Yesus harus mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak mungkin masuk ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara. Nanti pada fase 12 engkau melihat satu kemuliaan yang double di dalam lapisannya. Yesus berkata, aku sengsara dan aku sekarang sangat susah. Oh Bapa, lepaskan aku dari waktu ini. Dan Tuhan berkata, aku sudah memuliakan namamu. Father, now please glorify your name. Now please glorify your name. And the Father answered his son, said, I have already glorified my name. And I will glorify my name again. Aku sudah memuliakan. Aku akan memuliakan. What does it mean? Apa artinya sudah memuliakan namanya? Apa artinya masih mau memuliakan? Double. Dua lapisan kemuliaan. Kemudian pertama adalah I already glorify my name. By let you the word became flesh. Aku sudah membiarkan firman menjadi daging. Itu kemuliaanku pertama. I will make you crucified on the cross and to enter into the eternal glory through the suffering. Aku akan memuliakan namaku sekali lagi melalui kau yang harus disalib, harus mati. Dan baru masuk ke dalam kemuliaan. Nanti pasal 12 saya akan menjelaskan dengan sepenuh hati saya. Dengan kesedihan dan sukacita. Dengan bertanggung jawab. Dan tidak akan halang-halangi apa. Supaya kita gamblang melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Yesus sampai fase 11 ditentukan harus mati. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa melarikan diri. Dan tidak ada pertolongan Tuhan untuk melepaskan dia dari kematian. Karena Tuhan membuat dia harus tertindas. Harus ditekan. Harus dibunuh. Harus dipaksa. Kalau tidak ada keselamatan. Saya berani mengatakan banyak orang masuk gereja yang betul-betul diselamatkan. Mungkin tidak sampai 10%. Dan yang 10% mungkin tidak ada 1% yang jelas saya sudah bertobat dan sungguh diselamatkan. Maksudnya gereja terlalu banyak penipu sendiri. Terlalu banyak orang pura-pura pakai baju bagus ke gereja. Mempamerkan ini Ferragamo, ini Xenia, ini dari Printem, ini dari Milano. Apakah kita Kristen sesungguhnya? Apakah kita sudah masuk ke pintu yang sempit? Jangan menipu diri. Hari ini bertobat. Kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami gentar, penuh dengan perasaan takut. Karena Engkau adalah Tuhan yang seperti api. Matamu seperti pedang yang bermata dua. Engkau adalah Tuhan yang marah, Tuhan yang suci, Tuhan yang akan mengadili seluruh dunia, Tuhan yang membenci dosa, dan Tuhan yang membawa kami kembali kepada keselamatan yang kekal melalui kematian Yesus Kristus. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh takut kepadamu, sungguh-sungguh diperanakan pula, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, dan sungguh-sungguh minta pimpinan Tuhan menyelamatkan kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.